Saya sudah 2 kali bermimpi ketemu Rasulullah dan disampaikan salam untukmu dan ditunggu di surga. Kaget orangnya. Benar ya Syekh? Iya. Kau percaya padaku silakan, enggak juga apa-apa. Cuman itulah, saya mimpinya begitu. Dan yang kedua disampaikan lokasinya dan gangnya. Subhanallah, akhirnya saya jumpa dengan. Jujur kira-kira kalau boleh tahu amalan apa? Sengaja saya tidak sampaikan, ulamanya pun tidak disampaikan orang bersangkutan ini, karena pasti tidak disampaikan orang bersangkutannya pun. Saya pun ketika cerita tidak menyampaikan orang ini. Subhanallah, dia mengatakan, nih lihat, saya telah menutupi aib seseorang plus saya memaafkannya walaupun itu sakit hati. Subhanallah. Apa? Ini kisahnya. Begitu saya sudah menikah, istri saya ini menangis. Iya. Kenapa? Karena istri saya ini solehah, baik, iya. Tapi, punten ya, dia dipaksa oleh yang namanya mungkin sepupunya atau apanya, sehingga dia terzolimi meluapkan syahwatnya kepada perempuan itu. Iya, sampai hamil. Sepupunya ini walaupun bagaimana dia punten istilahnya apa ya, menyesali dengan perbuatan, wallahu alam. Tapi yang jelas sepupunya itu pergi. Dalam perkataan yang saya tangkap, sepupunya itu pokoknya meninggal atau mati atau bagaimana gitu ya. Setelah kejadian itu hamil. Siapa yang akan dituntutnya? Bayangkan, kalau seandainya hal ini kamu katakan kepada keluarga saya malu banget. Satu keluarga akan malu. Tapi hakmu apabila kau kembalikan aku ke orang tuaku. Hakmu. Suaminya muter otak. Kayak gimana? Akhirnya begini. Kamu gak boleh keluar sampai lahir bayi itu. Biasa kan? Jadi nggak ketemu teman, nggak ketemu apa, disimpan atau anggaplah keluar kota atau kemana. Begitu pas hari melahirkan, karena suaminya itu rajin ahli masjid. Begitu melahirkan, dengan ngendap, diam, bawa bayi itu ditaruh di depan masjid. Simpan depan masjid, ya langsung ke masjid. Setelah itu sholat, lagi sholat, selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru keluar, ada bayi di luar. Yang teriakan itu si suaminya tadi itu, ada bayi di luar, oh ada bayi, ini anak siapa, anak siapa, teriak-teriak, nggak tahu, coba cari, cek, satu warga, satu kampung nggak ada. Akhirnya dia mengatakan ke pengurus masjid, wahai semuanya warga, karena aku yang menemukan bayi ini, maka ingat, bayi ini akan aku pelihara, tapi kalian saksinya kalau ini bukan anakku. Bisa dipahami itu ya? Tapi kalian saksinya kalau ini bukan anakku. Iya, tapi akan ada di rumahku. Dahsyat itu. Menutupi aib keluarga, menutupi aib istri dalam keadaan terluka dan memaafkan itu. Allahu Akbar. Berlinang ulama itu dengan mengatakan, ini yang membuat Rasulullah ridho dan menunggumu. Subhanallah. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Iya. Jadi kata-katanya, man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang, maka Allah akan menutupi aib itu kelak di akhir. Kenapa? Malu ibu bapak, nanti aib kita, kalau kita tidak pernah menutupi, jujur, tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Semua punya aib. Maukah aib kita diperlihatkan, dipertontonkan nanti di akhirat? Kalau kita begini, ibu begini, bapak begini, malu kan? Allah tutup. Maka pandai-pandailah menutupi aib orang. Berarti bagaimana sekarang? Kalau ada orang yang sedang curhat kepada kita, jaga. Malah bukan kebalik begini. Kalau gitu, saya harus cari tahu aib orang lalu saya tutup. Nggak perlu juga. Iya, saya tahu aib orang lain biar nanti saya tutup. Nggak perlu begitu. Kenapa? Itu kalimatnya, andai ketahuan aibnya tutup. Aibnya tutup. Bela itu yang ada.